bina, wah apalagi. Jadi pahami betul bahwa tidak ada konsep investor di Microgo. Nah ini kan strict. Tidak ada konsep investor di Microgo. Jadi kalau ada investor itu kerjasama di luar dari Microgo itu sendiri. Kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan orang-orang yang sudah sama-sama mengerti, sadar dengan konsekuensinya. Ya, tetapi yang saya khawatirkan ini kalau teman-teman yang sudah terjun menjadi mitra Micro Gold gitu ya, karena nggak ada mitra investornya Micro Gold tuh nggak ada. Ya, jadi nanti lucu, maka nanti pertanyaannya ada OJK apa enggak gitu ya. OJK nggak ada urusannya sama Micro Gold. Micro Gold tuh kita perdagangan emas. Perdagangan emas itu apa urusannya dengan OJK? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau nanti ini bawa-bawa investor ini yang bahaya gitu ya. Apalagi teman-teman misalnya menjalankannya di lapangan tidak dengan pemahaman yang tepat gitu ya. Investornya cuma terbuai rayuan maut gitu ya. Yang ngajak-ngajaknya juga nggak sadar konsekuensinya. Hati-hati. Ya itu bisa merusak relationship hubungan baik kita, karena investor bisa jadi teman kita, saudara kita, kerabat kita ya. Ini harus kita jaga betul bagaimana ketika nanti investor hadir itu hubungannya tidak dengan PT Sakabumi, tidak dengan Microgo. Sampai sini dulu bisa dipahami. Jadi especially buat 75 yang hadir, ya tidak ada urusannya investasi di Microgo, nggak ada gitu ya. Jadi yang ada adalah nanti kesepakatan di luar tanggung jawab PT Sakabumi Aurum, ya di luar PT Sakabumi Aurum, di luar Microgold, di mana ada dua pihak, ya yaitu orang yang memang mau menjalankan kemitraan di Microgold tapi nggak punya uang. Di sisi lain ada orang yang kemudian, daripada saya simpan uang deposito di bank, ya satu bisa jadi kecil gitu ya, di deposito di bank itu 5-6% per tahun, 5-6% per tahun. Dan kalau nanti dalam konteks apa ya riba nanti makin ribet lagi kan, wah lebih baik saya mau yang lebih besar hasilnya dan lebih berkah misalnya ya. Nah, melalui pola kerjasama yang benar, akad yang benar, dua belah pihak sadar sesadar-sadarnya gitu ya. Karena ketika bekerja sama dengan Micro Gold dalam konteks ya dengan bekerja sama dengan mitra Micro Gold, maka peluang investor mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan dengan menyimpan di bank sebagai deposito, ya ini akan sangat besar probabilitasnya ya. Tetapi harus disadari bahwa itu jika jalan. Kalau nggak jalan ya uangnya dari mana ya. Oke. Jadi sore hari ini saya berharap sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua bisa betul-betul paham 100%, nggak lagi oh paham coach berapa persen, 80%. Karena buat saya kaget juga ya, begitu saya challenge, coba bisa nggak bikin kalau ada investor, polanya bagaimana? Ya, kemudian pohon jaringannya mau dibuat seperti apa? Itu 100% nggak ada yang benar. Gitu ya. 100% bayangkan. Dan yang nggak ngirim saya yakin salah satunya, waduh saya nggak paham, kalau ngirim pasti salah, nggak ngirim deh gitu ya. Daripada nanti ketahuan salah nggak paham, lebih baik nggak ngirim. Itu lebih salah lagi gitu ya. Kalau nggak ngirim, loh Bapak Ibu sebetulnya masih mau dibimbing nggak? Maaf saya ekstrim saja gitu ya. Kalau kemudian diminta A, Bapak Ibu tidak ada respon dan sebagainya. Bekerja di Microgold itu tidak harus bersama Sekolah Bisnis Indonesia kok. Bapak Ibu bisa bikin sendiri timnya, silahkan ya, silahkan. Tapi ketika membawa support system Sekolah Bisnis Indonesia, saya nggak mau bisnis ini dijalankan dengan ugal-ugalan ya. Saya nggak mau bisnisnya dijalankan dengan ugal-ugalan tanpa Bapak Ibu memahami gitu ya. Nanti oke ada investor diisi deh nama istri atau nama suami, nama anak, nama apa yang notabene nggak akan ngejalanin. Ngapain? Gitu ya. Salah betul itu kalau sudah ada yang seperti itu. Waduh fatal. Fatal. Berarti nggak ngerti substansinya ya. Maka saya strict aja.
Kalau kemudian Bapak Ibu setiap hari udah nggak buka lagi grup WhatsApp di Sekolah Bisnis Indonesia, pertanyaannya apakah masih mau bersama Sekolah Bisnis Indonesia atau mau mandiri? Toh kalau mau mandiri nggak ada persoalan, silahkan. Tapi once Bapak Ibu berada bersama Sekolah Bisnis Indonesia, saya ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang mungkin akan terjadi. Ya, Bapak Ibu boleh besar, gitu ya, timnya besar segala macam dan sudah tidak lagi konsultasi. But ya tinggal pertanyaan saya, ya kalau memang merasa sudah bisa sendiri, silahkan, silahkan nggak ada masalah, gitu ya. Tapi tanggung jawab sendiri kalau terjadi apa-apa. Jangan bawa-bawa Sekolah Bisnis Indonesia. Tetapi kalau mau masih dibimbing oleh Sekolah Bisnis Indonesia, oleh saya, gitu ya, maka ayo semuanya tolong ya masa sih sehari nggak bisa melihat di grup WhatsApp utama. Grup WhatsApp utama Sekolah Bisnis Mikro Good SBI gitu ya. Itu adalah grup utama kita. Dilihat nggak? Ada nggak kemudian hal-hal yang diminta oleh kami, oleh saya untuk dilakukan gitu ya. Karena saya mau mantau betul, tim ini sudah mulai besar. Iya, betul. Dan kadang-kadang kalau kita sudah merasa besar, kita lupa nanti ya bahwa sesungguhnya fondasinya belum kokoh. Besar saja nggak cukup di bisnis ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara mau nggak bisnisnya sustainable, kita mau bisnis besar. Tapi kalau cuma bertahan 1-2 tahun, 1, 2, 3, 4, even 5 tahun, buat apa? Capek. Kita mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi dari nol. Ya, tapi bangunlah fondasi bisnis kita dengan fondasi yang kuat, dengan fondasi yang kokoh. Ada visi besar di situ, ada misi yang kita jalankan, ada core value. Saya sudah pernah jelaskan ya, core value kita adalah kita, KITA. Ya, bangun bisnis ini dengan penuh komitmen. Nggak boleh Bapak Ibu semua ketika serius di bisnis ini, ingat ada komitmen yang melekat. Penting untuk membantu anggota tim untuk berhasil. Rumusnya di situ. Bantu anggota tim berhasil, maka kita akan berhasil. Ya, jadi ada komitmen di situ, ada integritas yang harus dibangun. Ya, integritas di mana kita nggak boleh curi-curi, apalagi sekarang sudah hati-hati nih, sudah makin sering kan kita bikin acara cross lining gitu ya, cross line gabung dengan orang yang tidak dalam satu line. Ya, itu adalah cross lining. Once Bapak Ibu bertanya konsultasi sama cross lining, ya siap-siap saja gitu ya. Nanti lucu nanti hasilnya gitu ya. Kok konsultasi sama cross lining gitu ya? Apakah karena ketidakpercayaan diri, tidak percaya gitu ya? Kalau konsultasinya sama cross line, dampaknya bisa buruk Bapak Ibu semua. Ya, ini yang mesti dipahami kalau mau bisnisnya sustainable. Saya ingin tetap seperti apa yang diarahkan oleh chief mentor kita Pak Merdigu ya, bahwa nanti Bapak Ibu akan ada kelompok-kelompok kecil, mandiri segala macam. Nah, tetapi fondasinya kuat, fondasinya kokoh ya. Jangan ada kemudian salah melangkah yang mungkin untuk beberapa orang bisa memaafkan ketika Bapak Ibu pakai ya ada investor dan salah dalam penempatan. Oh, karena nggak paham. Oke, bersyukur kalau kemudian investornya nggak ngadat. Wah, kok saya salah gitu ya. Kok penempatannya begini? Harusnya kan ketika investornya belajar, dia paham. Wah, kenapa pohon jaringan saya dibuat seperti ini? Nah, ternyata ada kepentingan-kepentingan yang kemudian akhirnya berbenturan dengan kepentingan investor. Nah, ini harus betul-betul dipahami, apalagi kalau Bapak Ibu mau cari investor. Ya, saya nggak melarang, tetapi investor sebelum betul-betul dia keluar uang, apalagi kalau ini sampai 100 juta ya atau lebih, 100 juta atau lebih. Bapak Ibu tetap ya saya harus tahu seperti apa. Ya, bukan pengen, coach kok kepo banget sih, sok tahu banget. Ya kalau saya nggak harus ikut bertanggung jawab kan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian loh, coach ini kan di Sekolah Bisnis Indonesia menaungi support sistemnya. Kok nggak tahu tentang hal yang ini? Wait, nanti dulu gitu ya. Nah, mumpung tim memang sudah besar, tapi belum besar-besar amat gitu ya. Saya mau secara strict untuk menyampaikan, if Bapak Ibu tidak mau dalam naungan Sekolah Bisnis Indonesia, nggak apa-apa. Saya akan list data yang masih ada dalam naungan Sekolah Bisnis Indonesia, bisa menikmati berbagai fasilitas yang kami sediakan. Yang enggak ya nggak bisa dong, gitu ya. Jangan mau fasilitasnya, tetapi nggak mau mengikuti aturan mainnya, karena tetap ada aturan main. Ya, saya mau siapapun yang ada dalam naungan Sekolah Bisnis Indonesia menjalankan value kita, komitmen,
integritas, tanggung jawab, dan terakhir akhlak gitu ya. Nanti ya ada akhlak terhadap upline, akhlak terhadap downline, akhlak terhadap crossline, akhlak terhadap chief mentor, akhlak terhadap prospek gitu. Bangun komunikasi yang baik, konsultasi jangan cuma di awal-awal begitu merasa besar ya, padahal salah sedikit aja. Bapak Ibu begitu Bapak Ibu placement nggak konsultasi dan Bapak Ibu nggak paham, itu bisa fatal ya. Contoh misalnya saudara ya Bapak Ibu semua A dan B, nanti kita jelaskan lebih detail ya. A dan B, Bapak Ibu bikin crossline ya hanya karena mau cepat supaya seimbang kiri kanan. Wah, fatal itu. Bayangin adik kakak dibikin crossline ya, kemudian dia mau memprospek pamannya atau saudaranya. Apa yang terjadi? Berlomba-lomba memprospek. Satu keluarga bisa ribut gara-gara mikrogo. Ya kan? Bahaya ini gitu ya. Satu keluarga ribut nanti nggak saling bercakap-cakap lagi karena urusan yang nggak seberapa gitu ya. Urusannya urusan bisnis dan akhirnya ribut antar saudara. Ini nggak boleh terjadi Bapak Ibu semua. Jadi begitu ada dalam satu keluarga harus dibuat satu line, satu tusuk sate supaya apa? Saling support, saling dukung. Kita akan bedah diawali dari semua, ambil dulu bukunya. Yang sudah punya buku, yang nggak punya buku tidak perlu mengeluh ya saya kok nggak dapet segala macam. Saya udah bilang siapapun yang mau berhasil di bidang apapun termasuk mikrogo, be a winner ya. Buku ini hanya untuk 1.000 orang pertama. Jadi nggak ada, tidak boleh menjanjikan Bapak Ibu nggak boleh menjanjikan kepada orang yang baru gabung dapat buku. No, karena nggak ada bukunya gitu ya. Buku ini hanya untuk 1.000 pendaftar pertama dan sudah habis. Oke. Kalau nanti ada lagi saya nggak tahu ya. Ya mungkin saja nanti harus beli ya. Tapi paling tidak untuk kepentingan pribadi ya Bapak Ibu bisa lah ya nanti minta ke Pak Arya ya di foto udah dibuat fotonya ya untuk kepentingan internal saja untuk dibaca gitu ya, untuk dibaca sebelum nanti punya ya entah melalui beli atau gimana caranya akhirnya bisa punya bukunya ya. Oke, sore hari ini mohon saya dibantu terlebih dahulu untuk kita baca karena inilah guidance utamanya dulu, kita nggak keluar dari sini. Sekali lagi kita tidak keluar dari panduan yang dibuat oleh chief mentor kita, Bosman Mardigu ya. Jadi rujukan kita di sini substansinya kita harus pahami betul baru nanti bahwa ada modifikasi, bahwa tidak sesaklek apa yang kemudian selama ini mungkin dipahami, ya bahwa perlakuannya nanti akan berbeda jika Bapak Ibu secara mandiri atau mau ada memasukkan investor misalnya. Bagaimana menyusunnya. Nah ini kan seolah-olah sepele, ya seolah-olah ya udahlah, yang penting disusun. Iya men, susun kalau susunnya salah berantakan Bapak Ibu semua, ya nggak berkembang nanti. Bahkan bisa jadi, ya ini kalau Bapak Ibu coba bikin gitu ya, ada investor dia invest 35 BRO gitu ya, 35 BRO dan Bapak Ibu salah bikin pohon jaringan, apa yang terjadi? 2 BRO ya investornya itu akan nggak jalan, tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Saya ulang ya, once Bapak Ibu salah, itu 2 BRO yang kalau kita mau kasih 100% untuk investor misalnya, itu bisa sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, 0 rupiah karena salah placement. Ya, makanya Bapak Ibu, ya saya mengerti lah ya, Bapak Ibu bisa cepat beradaptasi, bisa cepat paham segala macam. Bapak Ibu juga mungkin hebat, oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi hati-hati, be humble gitu ya. Itu aja gitu kan, kita maafkan. Nah, jangan sampai setelah paham melakukan kesalahan yang kemudian sudah tahu salah, dilakukan pengulangan. Itu yang nggak boleh terjadi. Ya, oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, adakah yang bisa bantu saya membaca halaman 41? Dari awal dulu ya. Ada yang bisa bantu? Pak Arya tolong cek siapa yang bisa bantu. Saya Coach Kusudiono Coach. Pak Kus, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kus, sehat? Salam, alhamdulillah Coach. Makin bersemangat, makin bergairah, makin antusias ya. Amin, Mantap. amin. Baik Pak Kus, dari halaman Ada pertama dulu jangan 41-nya dulu. Ya, Karena sudah. ini ada yang substansi walaupun hanya
Ya. Tulisan ininya ya bisa dibaca dulu juga. Monggo Pak, silakan. Ada sebuah perbedaan. Sebentar Pak, dari sini dulu Pak. Oh, ya. Oke. B. Sistem tusuk sate. Work on your downline name list. Oke, stop dulu Pak, stop. Ya. Saya mau kasih penekanan. Ingat, dahsyatnya microgold Bapak Ibu semua. Ya, sebetulnya nggak harus 100 daftar nama kita selesai. Jadi kita akan bekerja di daftar nama downline kita. Saya ulang ya, kita akan bekerja di daftar nama downline kita. Itu yang membuat bisnis ini nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Karena ya bayangin, begitu kita dapat 2 downline, 2 anggota tim, kita dapat 200 daftar nama baru. Oke, tapi bukan berarti setelah itu Bapak Ibu semua ya, oh ya udah kan saya cuma sebulan cuma 1 misalnya, udah sebulan satu, ya kapan berhasilnya? Pertanyaannya kan sederhana, Bapak Ibu pengen cepat berhasil enggak? Kalau Bapak Ibu tahu saya bisa sekarang 1.400 mungkin ya, saya belum cek lagi BRO gitu ya. Oke, apakah saya menunggu dulu 1 udah nih, 2 udah gitu ya? No, saya hajar dulu, saya sikat dulu semua dulu gitu ya, yang bisa saya hubungi, yang bisa saya kontak, yang bisa saya closingkan. Habis itu baru saya bermain, saya bantu tim bekerja di daftar nama anggota tim. Oke, lanjut Pak, monggo. Ya, ganti halaman ya. Yes, halaman 41. Alinea pertama, ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok jika membandingkan penjual langsung dengan pemasar jaringan microgold, yaitu bagaimana memperlakukan daftar nama. Pada bisnis penjualan langsung, seorang sales akan bekerja pada daftar nama yang dimilikinya. Jika daftar nama tersebut sudah habis, maka dia akan berusaha mencari daftar nama baru. Kami biasanya menyebutnya dengan cold prospect, orang yang tidak kita kenal. Ada sebuah kendala yang paling berat di dalam menjual kepada seseorang yang baru dikenal. Pertama-tama, kita harus memperkenalkan siapa diri kita, yang mana dalam membangun relasi ini memerlukan waktu agak lama. Kemudian baru Anda memperkenalkan produk Anda. Yang saya sebut kendala adalah terkadang hubungan pribadi tersebut belum terbangun sempurna atau kepercayaannya belum tumbuh. Anda sudah menceritakan produk dengan niat Anda agar mereka membeli atau menggunakan produk Anda. Cara ini... Stop dulu Pak, sebentar Pak. Ya. Halaman 41 dulu. Saya mau kasih penekanan dulu. Jadi hati-hati ya. Bapak Ibu sudah sejak awal misalnya berdebat dengan orang yang memang dia mau suka jualan. Arahkan, ini adalah networking. Ini bisnis jaringan. Ini bisnis jaringan. Nggak ada 4,5 juta Bapak Ibu breakdown. Berapa pieces harus terjual per hari kalau kita mengandalkan kita pribadi jualan gitu. Ya kan? Sama kalau Bapak Ibu ikut MLP, maka saran saya yang belum pernah ikut MLP datang ke Bekasi ya. Ikut MLP Bekasi karena Pak Mardigu pasti nanti akan bicara tentang aset berupa waktu ya. Seorang yang punya Bread Talk siapa Bapak Ibu? Tahu namanya? Enggak. Jeko Bread Talk sama. Johnny Andrean ya, seorang Johnny Andrean Bapak Ibu semua gitu ya. Sebelum kita bicaranya bisnis Jeko-nya atau ya ini Johnny Andrean sebagai hair stylist gitu ya, sebagai pemotong ya hair stylist lah sebutnya. Oke. Kebayang kalau dia mengandalkan tenaganya sendiri buat potong rambut. Dia punya waktu 8 jam, apa 10 jam sehari deh. Ya kan? Nah, selalu kan bosman akan bilang, Bapak Ibu mau nggak dipotong di jam ke-10? Yang tangannya mungkin udah tremor gitu ya. Jam 10 seharian udah motong, udah capek gitu ya. Dan kalaupun setiap hari dapat sejumlah itu, ya sudah mentok di angka itu gitu ya. Itu namanya kerja keras tapi nggak kerja cerdas. Maka seorang Johnny Andrean dia buka sekolah di mana orang-orang belajar bagaimana caranya memotong rambut, ya, bagaimana menjadi seorang hairstylist. Begitu dia punya 1.000 orang murid, ya 1.000 orang murid yang masing-masing dia dapat 10% saja dari 10 jam kerja, ya berarti 1 jam. Ini angkanya saya bulatkan biar nggak ngitung aja, gitu ya, biar gampang ngitungnya. Berarti seorang Johnny Andrean punya 1.000 jam seharinya.
Itulah cara cerdas. Nah, ini yang harus kita edukasi. Jangan kita sejak awal malah berdebat gitu ya. Ciri-ciri orang yang pengen ngotot, yang pengen jualan retail gitu ya. Dia ngotot, ini dijual laginya kemana gitu ya. Buyback, dibanding-bandingin. Nanti buyback harganya berapa, ini itu segala macam. Bapak Ibu, ini kita harus sadar ya bahwa bisnis kita adalah bisnis network. Oke, bahwa Bapak Ibu jualan retail silahkan, tapi bukan itu yang utama. Ya, Bapak Ibu jualan retail misalnya ya, apalagi sekarang menjelang Ramadan, mau bikin yang desain yang khusus Ramadan, silahkan. Tapi coba hitung, kalau margin kita Rp3.000, Bapak Ibu mau dapetin 4,5 juta, bisa nggak Bapak Ibu jualan itu? Ya, sekian pieces, coba dihitung. Ini biar sadar betul ya. Coba dihitung, 3.000, 4,5 juta dibagi 3.000, berapa enggak? Berapa pieces harus dijual? Ayo bantu saya kalkulatornya. 1.500, Coach. 1.500 pieces. Bisakah Bapak Ibu menjual 1.500 pieces? Every day. Every day. Itulah kerja keras ya, yang konyol gitu loh. Makanya kan ini kekonyolan ya kita harus kasih tahu, emang kita mau kerja keras gitu ya. Enggak. Kita mau kerja cerdas dengan apa? Sistem. Itu kalau siapapun yang ikut kelas tadi pagi gitu ya. Yang tadi pagi ikut kelas dapat sesuatu yang positif, belajar banyak ya. Bagaimana kita bekerja dengan leverage gitu ya, dengan pengungkit. Nah, jaringan itu leverage Bapak Ibu semua. Jaringan atau network itu leverage yang memudahkan kita bekerja. Kalau kita cuma jadi penjual, kalau kita menjadi penjual, ketika kita sakit, saya nih misalnya sedang sakit seminggu, 2 minggu, udah selesai, omset berhenti. Karena saya nggak bisa jualan. Tetapi melalui sistem ini, Bapak Ibu lagi sakit, satu saat begitu timnya besar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu udah nggak ada lagi di muka bumi ini, gitu ya, nggak ada lagi di muka bumi ini. Dahsyatnya sistem akan membuat Bapak Ibu menikmati kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaannya buat mereka-mereka yang masih ngotot mau jualan doang gitu ya, doang ya. Ingat ya, bukan saya melarang jualan, enggak. Tapi kalau cuma doang atau yang paling utamanya cuma jualan, mau sampai kapan kerja begituan? Ya kerja seperti itu. Salah, ya Ini ini namanya bukan posisi bicara benar atau lihatnya. salah, ini pilihan gitu Ya, ya. aku kan juga ada. Oke, mohon maaf nanti kita buka tanya jawab ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kenapa kita menggunakan sistem? Yang membuat sistem ini Pak Mardigu, orang yang sudah berbisnisnya puluhan, mungkin ratusan perusahaan yang sudah beliau coba bangun gitu ya. Dan bisnis model A, bisnis model B, bisnis model C, seluruh bisnis model beliau pelajari, beliau coba gitu ya. Kenapa pada akhirnya kok di Micro Gold yang beliau ini 80%? Beliau cerita sama saya. Ya, Coach Hidayat gitu ya, Kang Hidayat, 80% waktu saya 2023 ini itu akan saya dedikasikan untuk Micro Gold. 2023, 80% waktunya seorang triliuner, 80% waktunya dia mau dedikasikan buat Micro Gold. Berarti kan ada apa dengan Micro Gold? Oke. Ya, dan pasti nanti kalau beliau kan akan ada kelas marketing tuh ya. Beliau akan buka kelas marketing. Udah marketing paling tinggi levelnya itu adalah ketika bisa menghadirkan evangelis-evangelis gitu ya. Loyalis-loyalis orang-orang yang kemudian memang akhirnya bukan cuma sekedar fans, naik lagi levelnya. Ya, dia fans naik lebih ya. Kalau di sepak bola di Jawa Barat bobotoh gitu ya. Wah, kalau bobotoh itu bisa rela mati buat Persib gitu ya. Itu luar biasa kan, amazing lah gitu ya. Nah, harusnya kita sebagai orang yang masih levelnya di bawah beliau gitu kan, ya nggak perlu mempertanyakan ini pasti ada sesuatu dengan Microgo. Kok beliau bikin sistem seperti ini gitu ya, pasti ada sesuatu yang amazing. Dan betul kalau kita nanti secara bertahap memahami sistemnya dibikin amazing Bapak Ibu semua ya. Dan saya mungkin salah satu orang yang asabikunal awalun, orang-orang awal yang sudah merasakan amazingnya sistem ini gitu ya. Di mana saya sakit tiap minggu masih dapat kiriman uang yang luar biasa gitu ya. Jadi ini belum apa-apa. Ini baru mulai ya. Baru mulai dan saya sudah bisa menikmati. Dan ketika saya bisa menikmati, Bapak Ibu, it just a matter of time bisa menikmati hal yang sama gitu ya. Kenapa? Karena
kita bukan cuma mau bangun pasar Indonesia. Ke depan kita akan bangun pasarnya pasar global. Ya, global market, pasar dunia, 200 negara lebih. Jaringan 200 negara lebih. Wah, udah deh Bapak Ibu semua ya. 7 turunan insya Allah ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Maka sebentar saya tekankan lagi. Betapa kalau kita jualan dengan tidak menggunakan network kita. Kita jual ke cold prospect, orang-orang yang kita kenal itu lebih susah. Makanya Bapak Ibu semua, ya, kenapa dibuat sistem ini? Dan orang yang pertama kali akan ditawarkan itu adalah orang yang kita kenal. Orang yang ada dalam lingkar pengaruh kita. Ini yang akan dimanfaatkan secara positif tentunya ya oleh sistem ini. Dan kita saling memanfaatkan itu secara positif. Oke. Jadi dibandingkan kita menawarkan ke orang yang baru yang tidak kita kenal, butuh proses ya biar yang bersangkutan percaya. Maka selesaikan daftar nama kita gitu ya. Orang-orang yang kenal dengan kita yang menaruh kepercayaan kepada kita. Kecuali hidup kita sudah sangat ugal-ugalan, dari semua orang yang kenal dengan kita nggak ada satu orang pun yang percaya sama kita. Ya sudah, nggak perlu meratapi nasib. Kita masih bisa call prospect gitu ya. Kalaupun itu terjadi. Cuma pertanyaannya betul nggak? Atau Bapak Ibu buang-buang daftar nama. Dengan apa? Broadcast. Nanya, udah ada copywriting-nya belum? Nah, kalau udah nanya copywriting, itu pasti mau dikirim-kirim broadcast gitu ya. Sederhana, di bisnis ini tugas Bapak Ibu di awal-awal cuma mengundang. Saya ulang, di bisnis ini kerja atau tugas Bapak Ibu di awal-awal hanya mengundang dengan cara yang benar, maka insya Allah ya dari 100 orang yang Bapak Ibu undang pasti ya minimal 2 saja akan bergabung ke dalam bisnis ini. Oke, silakan Pak Kus lanjut. Halaman selanjutnya ya. Yes. 42 ya. Ya, 42. Dilanjut dari yang langsung mulai aja dari paragraf terakhir. Dalam bisnis pemasaran jaringan, ada kelebihan yang lain, yaitu Anda tidak perlu menghabiskan daftar nama kenalan Anda. Tapi, daftar nama Anda tidak akan pernah habis. Bagaimana caranya? Dalam bisnis pemasaran jaringan, Anda memiliki sebuah kelebihan. Ketika downline atau mitra Anda mereka sukses, maka 100% Anda mendapatkan manfaatnya. Dengan kata lain, buat saja mereka sukses. Bangunlah seluruh potensi mereka dengan mengajari mereka untuk bekerja pada daftar nama downline mereka, dan begitu seterusnya. Daftar nama downline adalah lingkar pengaruh mereka, kenalan dan kerabat mereka. Unsur trust atau relasi tidak perlu dipertanyakan lagi. Mungkin sudah tahunan mereka bersahabat, dan secara mental, tidak mungkin seorang sahabat akan merugikan sahabat lainnya. Nah, itulah poinnya. Dan kalau 2, sesungguhnya hidup kita nggak ugal-ugalan, Bapak Ibu, gitu ya. Dimana kita tidak mencederai relationship kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan 100 orang yang kita kenal, yang ada dalam lingkar pengaruh kita. Maka harusnya dengan mudah, kita cuma telepon, transfer. Itu sudah kita buktikan. Berkali-kali kita buktikan di coaching class gitu ya. Kemudian kemarin di MLP, ya di MLP Jakarta. Di MLP Jakarta kita buktikan dengan telepon, Bapak Ibu telepon aja. Kalau memang kita selama ini bangun relationship yang bagus gitu ya, orang percaya sama kita. Oke, tapi sekali lagi, kalaupun hidup kita sudah rusak serusak-rusaknya, tidak perlu berkecil hati. Microgold hadir untuk membantu kita, gitu ya. Walaupun mungkin kerjanya jadi harus lebih ekstra. Kenapa? Karena kita nggak punya lagi orang yang ada dalam lingkar pengaruh kita, karena nggak percaya, gitu ya. Oke, tetapi yang luar biasa adalah sebetulnya begini. Orang mungkin boleh tidak percaya sama kita. Saya ulangi ya, orang boleh tidak percaya sama kita. Makanya kita manfaatkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kita munculkan di acara open plan, ya, presenternya, MC-nya, kemudian owner dari founder dari Microgold, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa manfaatkan untuk edifikasi sekolah bisnis Indonesia. Itu yang membuat kita lebih mudah. Itu yang membuat kita harusnya bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Coba kalau nggak ada Microgold, saya sudah hidupnya hancur, babak belur. Nggak ada lagi yang percaya. Karena tidak percaya kepada diri kita.
Tapi begitu kita menggunakan postur orang lain, orang bisa percaya. Oke, bahkan bisa jadi tanpa harus cold prospect dulu. Cold prospect adalah memprospek orang yang tidak kita kenal. Kita tetap bisa memprospek teman saudara kita, tapi memanfaatkan postur, ya, postur dari pihak ketiga. Pihak ketiga berarti kan begini, Bapak Ibu, kemudian teman atau kerabat Bapak Ibu itu dua pihak kan. Nah, pihak ketiga berarti misalnya Bos Mardigu. Oke, nah disitulah nanti kita menjadi jauh lebih mudah. Ya, lanjut Pak. Sorry, unmute tadi. Teknik membangun dan bekerja pada daftar nama downline. Di awal, Anda harus memfokuskan satu kelompok atau satu kaki terlebih dahulu. Kenapa? Karena inilah tempat mempraktekkan duplikasi dan leadership yang paling mudah dan terbukti berhasil. Oke Pak, mohon diulang Pak dari paling atasnya, dari judul sampai ini, karena ini substansi, ini penting. Ini penting sekali Bapak Ibu memahami kenapa kita harus bekerja di satu grup terlebih dahulu, gitu ya, satu sisi, satu grup terlebih dahulu. Monggo Pak, punten, mohon maaf, diulang kembali Pak. Halaman 43 ya. Yap. Teknik membangun dan bekerja pada daftar nama downline. Di awal, Anda harus memfokuskan satu kelompok atau satu kaki terlebih dahulu. Kenapa? Karena inilah tempat mempraktekkan duplikasi dan leadership yang paling mudah dan terbukti berhasil. Oke, saya kasih penekanan ya, biar Bapak Ibu makin dalam, makin ngerti gitu ya, bahwa kenapa harus satu kaki dulu? Kenapa harus satu kaki dulu? Karena di sini kita sedang mengajarkan duplikasi dan kita sedang mempraktekkan leadership. Kebayang nggak? Ada dua orang, Bapak Ibu, kemudian ada dua orang nih, ya, dua orang yang mau gabung. Begitu dua orang dibikin crossline, mungkin nggak bekerja sama? Oke, boleh chat Bapak Ibu. Oh sebentar ya, ada pertanyaan, saya langsung jawab ya, saya langsung jawab. Siapapun, ini batas akhirnya adalah sampai besok. Batas akhirnya sampai besok, siapapun yang bergabung di bawah naungan SBI, Bapak Ibu dapat Sekolah Bisnis Indonesia. Siapapun yang bergabung 3 BRO sampai besok dapatnya 3 seat, 3 tempat untuk belajar di Sekolah Bisnis Indonesia, plus dapat coaching. Coachingnya bisnis Bapak Ibu, bukan bisnis microgold, itu sudah pasti insya Allah. Ya. Jadi sampai batas waktu besok, karena mulai Senin tidak berlaku lagi. Kalau cuma satu BRO, Bapak Ibu nggak dapat sekolah di Sekolah Bisnis Indonesia. Bapak Ibu gabung 3 BRO, Bapak Ibu baru dapat Sekolah Bisnis Indonesia. Bapak Ibu gabung 5 BRO, baru Bapak Ibu dapat 1 seat Sekolah Bisnis Indonesia dan ya coaching. Jadi gambarannya seperti itu. So manfaatkan 2 hari ini untuk closing sebanyak-banyaknya ya. Karena nanti suatu saat baru akan sadar, waduh gila, nyesel banget. Sekolah Bisnis Indonesia keren banget gitu ya. Materi pembelajarannya, pengajarnya. Saya bukan bicara tentang saya yang keren, enggak ya. Nanti akan hadir pembicara-pembicara, pengajar-pengajar yang keren gitu ya. Kalau saya biasa saja lah ya. Oke. Jadi akan menyesalnya nanti gitu ya. Sekarang ini betul-betul bonus. Yang bahaya nanti udah dapat bonus nggak dimanfaatkan. Makanya 1 minggu kita akan daftar ulang, mau diambil apa enggak? Karena kalau enggak kita akan jual seatnya, ya. Ya kita akan jual, ngapain gitu ya. Mahal kok sekolah ini, ya. Mahal sekolah ini sehingga kalau seringkali kan orang take for granted karena merasa dapat gratisan, ya sudahlah tidak diprioritaskan, ya. Jadi Sekolah Bisnis Indonesia saya sudah ngambil keputusan kembali gitu ya, kita setiap Sabtu deh, nggak bisa di luar waktu Sabtu tuh nggak bisa gitu ya. Jadi setiap Sabtu 3 jam ya, 3 jam sekolah ini akan berjalan ya supaya nanti yang kerja dan lain sebagainya kalau setiap hari Sabtu bisa mengikuti ya. Dan kalau malam nanti dikhawatirkan sudah terlalu lelah gitu ya. Belajar 3 jam malam hari, wah udah nggak mudeng nanti ya. Udah berat gitu ya, berat. Sehingga saya putuskan kita akan mulai setiap hari Sabtu dan sudah kita mulai hari Sabtu ini ya. Oke, ini sudah dijawab nih, alhamdulillah. Jadi kalau ada 2 orang mau gabung Bapak Ibu semua, terus kita simpan posisinya, ya crossline, ya kita simpan crossline seperti ini. Nah, ini adalah crossline.
Ya, nggak kebaca kah? Coba saya hilangkan dulu sebentar ya. Virtual background-nya. Ini adalah cross line. A, B, C. B dan C cross line. Mungkinkah B dan C kerjasama? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Jadi, Bapak Ibu, jangan dibuat seperti ini. Ya, jangan dibuat seperti ini. Buatlah ya, fokus dulu pada satu grup. Nah, A, B, C. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak mau mendikte misalnya Coach Hidayat, kok saya kayaknya dianggap ada kutip ya kasar nih bahasa saya, bego amat, jelasinnya kayak gitu banget. Enggak, saya mau semua kalangan, semua lapisan paham. Ya, jadi kalau bahasa saya berusaha sederhanakan, saya stop dulu, ya saya tanyakan dulu paham atau tidak untuk memastikan semua paham. Nah, inilah yang namanya tusuk sate. Jadi kalau tadi itu cross line. A, B, dan C-nya cross line. Oke, sampai sini paham? Boleh chat Bapak Ibu. Kalau paham boleh chat. Ya, ini yang paling basic dulu. Bantu saya untuk saya tahu Bapak Ibu paham atau tidak gitu ya. Oke, yang paham chat paham. Ini sama duplikasi. Bapak Ibu ketika nanti punya tim, timnya tidak serta-merta langsung ngerti. Enggak, Bapak Ibu harus ulang gitu ya. Sampai pastikan paham. Bahkan kalau bisa gini, oke, kalau gitu yang bersangkutan yang coba menjelaskan. Nah, itu adalah proses kita mendidik tim kita supaya dia paham gitu ya. Jadi awalnya kita jelasin, yang kedua dia yang jelasin. Dia jelasin ke kita. Yang ketiga, dia coba jelasin ke orang lain. Nah, orang lain paham nggak? Kita cuma ngelihat aja gitu ya. Kita ngelihat di mana anggota tim kita bisa nggak ngejelasin ke orang. Begitu dia bisa jelasin dan orang yang dijelasinnya paham. Nah, inilah leadership Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kalau mau mengerti inilah leadership, Bapak Ibu akan menjadi orang yang mensupervisi terlebih dahulu. Bapak Ibu mencontohkan. Bapak Ibu mengajarkan, memberikan contoh, minta yang diajarkannya mengulangi. Ya, mengulangi kepada Bapak Ibu semua. Dan minta yang akhirnya yang bersangkutan Bapak Ibu supervisi untuk mengajarkan kepada yang lain. Cek yang lainnya paham nggak? Oke, kalau paham berarti dia bisa berkomunikasi secara efektif. Itulah effective communication, komunikasi yang efektif, yang dipahami. Ya, terima kasih Pak Jaswa. Tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ayo Pak, terus lanjut Pak. Halaman 44, Coach. Yes. Ilustrasi. Anda memiliki 100 daftar nama. Dan kemudian sahabat Anda Ali bergabung. Maka Anda plus Ali sama dengan bisnis Anda. Tugas Anda menutup sementara daftar nama Anda, lalu bekerja... Hold, Pak. Sebentar dulu Pak. Menutup sementara. Ingat ya, menutup sementara. Ada yang keasikan nggak pernah lagi ngundang. Saya sudah punya tim. Nggak ngundang-undang lagi, nggak prospek lagi. Tinggal saya bekerja pada daftar nama saya. Timnya udah besar belum? Udah bisa jalan sendiri belum? Kalau belum, kenapa nggak di kesempatan awal gaspol? Ya, tetapi hati-hati. Jangan saking gaspolnya, kita lupa. Yang utamanya adalah membina tim. Bukan asik karena lumayan 3 BRO 450.000. Wah, closingan. Bahkan lebih dahsyat lagi, bersaing dengan downline gitu ya. Nanti dulu itu teman saya gitu ya. Berarti direct referralnya sponsornya saya gitu ya. Yang mau nyimpen saya. Wah, itu yang hati-hati Bapak Ibu bisa kehilangan integritas karena nggak lucu banget sama tim sendiri terus rebutan prospek. Udahlah itu kekonyolan yang paling konyol kalau sampai itu terjadi gitu ya. Bapak Ibu yang sudah sore hari ini bahasa saya sangat ekstrim gitu ya karena saya sebut kekonyolan, bahasa lainnya hati-hati apalagi kalau sampai kita mencuri prospek orang lain. No, nggak berkah ya. Jadi
Bapak Ibu, ya kalau mau berkah, selain Bapak Ibu tahu ada yang namanya Jaswa Barkah, gitu ya Bapak Ibu harus menjalankan bisnis ini dengan penuh integritas. Oke, lanjut Pak. Saya ulangi tadi, tugas Anda menutup sementara daftar nama Anda, lalu bekerjalah dengan 100 daftar nama ahli. Anda plus ahli plus Sri sama dengan bisnis Anda. Begitu pula selanjutnya, tugas Anda dan Ali adalah bekerja dengan 100 daftar nama Sri. Nah, stop Pak. Jadi pada saat kita sudah dapatkan, misalnya Ali, Bapak Ibu dapat 1 Ali, langsung Ali itu tugasnya bikin 100 daftar nama. Ya, bahkan harusnya ini kalau Bapak Ibu ikut coaching kelas gitu ya, dan Bapak Ibu ikut kelas yang tadi pagi, penting kita untuk ini namanya destination mastery. Destination mastery. Ada vision mastery di situ, ada goal mastery di situ, ada why mastery di situ, gitu ya. Nah, kita tuh harus membereskan ini orang yang gabung menjadi anggota tim kita. Apakah dia sudah betul-betul dia bisa lihat bisnis ini bisnis masa depan? Itu satu. Dia punya goal nggak di bisnis ini? Kita harus gali. Ya, kita harus gali. Yang ketiga, dia punya alasan yang cukup kuat nggak? Bapak Ibu tinggal cek deh. Sekarang nanti anggota timnya cek siapa yang masih serius sungguh-sungguh mau dapetin tiket kurs. Ya. Kemudian ada yang kalau sampai ada yang bilang, coba tanya, kalau nggak dapat tiket nggak apa-apa dah, nanti aja lah lain kali. Oh iya nggak apa-apa, selesai. Orang itu berarti belum selesai dengan destination mastery. Yang mengerti, yang ikut kelas tadi pagi mulai paham. Ya, that's destination mastery. Jadi kita harus drive tim kita yang baru masuk nih. Misalnya Bapak Ibu dapat Ali, ya. Nah kita harus, oke, Ali coba buat 100 daftar nama. Kalau perlu jangan Bapak Ibu atas nama saya. Coach bilang boleh gitu ya, karena bisa jadi teman dekat. Kalau teman dekat ngapain sih nyari-nyari gali-gali apa 100 kepahitan dalam hidup gitu ya. Di coaching kan coaching kelas itu kan saya selalu meminta 100 kepahitan. Karena bisa jadi begini Bapak Ibu semua. Di 100 kepahitan, ada satu aja pernah ditikam dari belakang, pernah gagal multi level marketing, ya kan? Saya dijauhi teman karena multi level marketing. Itu kepahitan-kepahitan yang ditulis. Kalau itu nggak diberesin Bapak Ibu semua, dia nggak akan bisa lari kencang. Kalau itu belum dituntaskan, ya dia bilang saya kapok kerja sama orang. Wah, nah, di sini gimana kita nggak bisa kerjasama? Kita harus kerjasama kok. Kita harus kerjasama, kita harus sinergi, kita harus kolaborasi, gitu ya. Kita harus kerja dalam tim. Nggak bisa Bapak Ibu di sini kerja sendiri ya memang ya bukan jaringan namanya. Ya, jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, begitu kita masuk nih, begitu kita masuk kemudian closing si Ali, maka tugas kita harusnya beresin destination mastery si Ali sebelum masuk ke tahap berikutnya adalah daftar nama. Karena banyak orang akhirnya nggak menyelesaikan daftar nama karena menganggap bisnis ini sepele. Ngapain sih mesti bikin 100 daftar nama? Ya, bahkan dia nggak jelas tujuannya. Dia cuma nggak enak hati aja. Saya gabung karena nggak enak aja. Ya, teman lama nelfon ya udah saya gabung. Nah, nggak apa-apa. Gabung dengan pertama kali pintu masuknya itu nggak apa-apa. Tapi kita harus gali kembali sampai kita menemukan orang ini apa yang membuat orang ini mau bergerak. Ya, misalnya. Oke, kita dapat kepahitan hidup. Kepahitan hidup misalnya, oke di rumah tangga siapa yang punya income terbesar? Kalau ternyata suami istri bekerja. Oke, istri. Sebagai suami, terhinakan nggak kalau penghasilan istri lebih besar? Ah, enggak, baik-baik aja. Nah, tepuk jidat saya gitu ya. Kalau ada orang bilangnya, kita hanya merasa terhina nggak kalau istrinya income-nya lebih besar? Oh, enggak, kita kan berbagi rezeki. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya itu orang itu gitu ya. Itu pilihan dia. Dia merasa nyaman berada dalam naungan istri kan begitu. Oke, ya. Tapi coba ditanya lagi, kira-kira anaknya lebih respect sama siapa? Sama ibu atau sama ayah? Sama ibu atau sama bapak? Sama ibu. Ya iya, udah yang ngurusinnya maknya, ya, yang punya uang lebih gede maknya gitu ya. Ya pastilah anaknya lebih percaya, lebih respect sama ibunya. Pertanyaannya,
apa enggak sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, enggak terganggu dengan itu, ya. Anaknya enggak respect sama ayahnya, anaknya enggak respect sama bapaknya. Nah, bikin orang itu tergugah sampai dia punya ya why, ya. Jadi why master ini penting, ya. Why master itu menemukan why, kenapa saya harus aktif di bisnis ini dan harus sukses. No other choice. Saya harus sukses di bisnis ini. Nah, kalau sudah ketemu why-nya, udah Bapak Ibu semua. Langsung baru tahap kedua bikin 100 daftar nama. Bapak Ibu belajarnya nanti menjadi coach gitu ya. Oke, bikin 100 daftar nama. Kalau belum bisa, bantuin coach, bantuin dong. Saya belum bisa nih. Apalagi teman saya lebih senior pula. Golongan darahnya O pula. Wah, ampun deh. Susah saya mau ngedrive dia. Oke, nggak apa-apa, saya bantu bikin grupnya. Oke, saya yang akan mendrive orang tersebut gitu ya, saya bantu. Tapi itu tadi gitu ya, kalau mau saya bimbing, ayo bimbing sampai benar-benar sukses, sampai benar-benar berhasil. Ya. Jadi dengan pola seperti itu saya mau memastikan Bapak Ibu, saya senang banget deh. Ya, kalau Bapak Ibu sampai berhasil, waduh ya Allah, dan sustainable. Oke, bisa diturunkan nanti ke anak-anaknya, bahkan sampai ke cucu bisa menikmati hasil kerja keras Bapak Ibu semua. Dan saya akan sedih kalau Bapak Ibu tidak lagi konsultasi gitu ya, merasa sudah besar sendiri, tak lagi biasanya hampir kayak makan obat, minum obat sehari 3 kali. Sekarang seminggu sekali pun tidak, sebulan sekali pun tidak karena sudah besar. Oke, fine, nggak apa-apa. Cuma saya sedihnya bukan apa-apa. Ya, sedih kalau suatu saat baru sadar, waduh ternyata saya keliru. Perbuatan Bapak Ibu akan diduplikasi oleh anggota tim. Udah, monkey see, monkey do gitu ya. Ini ingat baik-baik nih. Keras memang bahasanya, kalimatnya. Nggak bikin kita enak gitu ya. Monkey see, monkey do. Perbuatan kita nih ditiru sama tim kita gitu ya, sama downline kita. Begitu kita nggak pernah lagi konsultasi, kita nggak respect lagi gitu ya. Akhlak kita terhadap upline kita abaikan mungkin karena kita merasa udah besar gitu ya. Ditiru sama anggota timnya. Satu titik Bapak Ibu semua, tim Bapak Ibu jauh lebih besar dari Bapak Ibu dan apaan upline saya nggak mampu apa-apa, kalah sama saya. Itulah akhlak nanti. Tunggu kehancurannya. Ketika bisnis ini dibangun tanpa akhlak, tunggu kehancurannya. Oke, tentu kita nggak mau. Ya, jadi saya ulangi, begitu dapat satu orang ahli, Bapak Ibu harus yang tadi, kalau bisa dapat ketemu why mastery-nya. Ya, itu yang akan membuat yang bersangkutan akhirnya bikin 100 daftar nama, dia bikin. Kalau nggak sanggup, Bapak Ibu sendiri dibantu sama upline aktif. Upline aktifnya juga belum bisa, saya bantu. Gitu ya. Saya bantu untuk betul-betul kita coaching yang benar. Kita duplikasi yang benar. Sampai orang kerja. Sebulan 1 tiket tuh beres kok. Sebulan 1 tiket beres insya Allah. Kalau sebulan nggak beres 1 tiket, pasti ada yang nggak beres. Gitu ya. Diawali dari mastery-nya tadi. Nggak tuntas. Why mastery-nya aja nggak dapet. Apalagi kalau ada orang sekarang, udah semakin tanggalnya 15 Maret ya, udah nggak mungkin lah. Kemarin aja masih jauh, saya nggak bisa dapat. Ini tinggal berapa hari lagi nih, nggak sampai 30 hari. Wah, mana mungkin selesai. Bapak Ibu, itu artinya orang tersebut belum dapat why-nya. Kenapa harus berhasil di Microgo? Ya, oke, lanjut Pak. Begitu pula selanjutnya, tugas Anda dan Ali adalah bekerja dengan 100 daftar nama Sri. Anda plus Ali plus Sri plus Imam. Oke, stop Sama dulu dengan Pak. bisnis Anda. Mohon maaf. Jadi kebayang ketika kita sudah dapat Ali, kemudian Ali dapatin Sri, maka ya Bapak Ibu dan Ali itu bekerja di daftar nama Sri. Saya ulang ya. Bapak Ibu dapetin Ali, Ali dapetin Sri. Begitu Ali dapat Sri, Ali dan Bapak Ibu bekerja di daftar nama Sri. Jadi 2 orang coaching. Itu kenapa sampai sekarang nih nggak semua ngikutin. Ya memang resikonya kita akan banyak sekali grup WhatsApp gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau sudah di level tertentu kebeli handphone baru, insya Allah, amin gitu ya. Kalau nge-hang, udah bikin hang aja dulu handphonenya gitu ya. Dengan begitu banyak grup nggak ada persoalan, hajar dulu ya. Karena dengan begitu pola duplikasinya benar. Kebayang nggak 2 orang mengcoaching 1 orang. Begitu nambah lagi gitu ya. Ada Ali, ada Bapak Ibu, Ali, Sri, ada Imam. Berarti Bapak Ibu ada ya itu dengan Ali dan Sri bekerja di daftar nama imam. Oke, bekerja di daftar nama imam. Berarti imam itu di coaching, dibimbing oleh
Sri, oleh Ali, dan oleh Bapak Ibu. Ini udah sampai sekarang nih, saya udah evaluasi, nggak bikin kayak beginian, ya sudah, mau karep sendiri ya wes gitu ya, tak biarin ya. Nah, sekarang saya ingetin lagi, karena ini bahaya nanti kalau sudah main investor, Bapak Ibu kerjanya ugal-ugalan, wah nanti kena saya gitu ya. Kena saya Microgold kena, padahal Microgold tidak mengenal yang namanya investor ya. Oke, jadi saya mau pastikan semua bekerja dengan pola kerja yang benar. Jadi begitu ada imam, maka Bapak Ibu atau Anda plus Ali plus Sri ini mengcoaching imam. Bikin grup WhatsApp-nya. Jadi satu grup WhatsApp, satu grup untuk membimbing orang terakhir. Ya, dimasukkan semua upline aktifnya. Ya, kalau di sini berarti begitu ada imam masuk bikin grup, Sri bikin grup WhatsApp diisi oleh Ali, diisi oleh Anda. Ya, dengan pola kerja begini, waduh, orang senang banget. Ya, setiap pertanyaan nggak sampai nunggu berjam-jam, berhari-hari baru dijawab. Kenapa? Karena ada 3 orang, 5 orang, berlapis, ada 10 orang. Kebayang nggak? 10 orang yang siap jawab pertanyaan. Ya kan? Wah, itu udah dahsyat tuh pola kerjanya. Begitu ada pertanyaan, siapapun bisa saling, pertanyaan ini nggak harus upline tertinggi yang jawab. Cuma nanya harga, cuma nanya buyback. Aduh, urusan buyback masih nanya sama upline tertinggi kan nggak mungkin gitu ya. Itu sudah harus bisa di level Bapak Ibu di lapis pertama bahkan. Oke. Nah, monggo lanjut Pak. Sebentar. Sampai sini paham, boleh ketik paham kalau sudah paham. Kalau sudah paham, boleh ketik paham. Bapak Ibu, inilah cara kerja coaching nanti ya. Bapak Ibu tuh harus benar-benar membuat bertanya, timnya benar-benar paham nggak? Saya begitu ngetes bikin proposal, waduh saya tepok jidat, ya Allah tim saya nggak pada paham gitu ya. Wah gawat saya bilang ya, ini bahaya ini. Apalagi kalau sudah sebar-sebar proposal, bikin proposal sendiri, nggak konsultasi, terus tiba-tiba apply-nya kena tanggung jawab gitu ya. Wah ini bahaya gitu ya. Maka sore ini dadakan saya mau semua memperbaiki pola kerjanya, semua memahami yang basic-basic ya. Oke. Lanjut Pak, alhamdulillah sudah pada paham. Lanjut Pak. Lagi-lagi tugas Anda, Ali dan Sri, yaitu bekerja dengan 100 daftar nama imam. Teruskan rantai duplikasi ini. Kami biasanya menyebut skema ini sebagai sistem tusuk sate, di mana Anda menurun lurus terus hingga kedalaman tertentu. Dan biasanya kadar sebuah kedalaman bukan pada jumlah bilangan orangnya, tetapi pada proses pembelajaran dan duplikasinya. Ini lebih dahsyat lagi nih. Saya baru bilang 10 orang yang berbeda aja udah banyak yang bertanya, nggak sabar. Pengen segera menyeimbangkan kiri kanan gitu ya. Ini lebih dahsyat lagi nih. Sebetulnya bukan tentang bicara berapa orang, bukan berapa orang, berapa kedalaman, tapi duplikasinya udah benar belum? Ya, kalau 10 duplikasi yang benar baru pindah, itu baru yang benar. Ya, 10 orang yang menjalankan proses duplikasi yang benar, berarti sistem kaderisasinya, sistem pembinaannya itu sudah berhasil. Leadership-nya sudah mulai turun sampai yang paling bawah. Dia udah ngerti pola duplikasi. Jadi ini bukan lagi bicara tentang 10 kedalaman, 10 orang, enggak. Ya, bahkan kalau 10 orang yang berbeda, duplikasi yang benarnya baru 3, baru dihitung 3. Paham nggak? 10 orang yang berbeda. 10 orang yang berbeda. Itu kan selama ini pemahaman kita 10 kedalaman. Betul ya? 10 kedalaman. Tetapi kalau mau merunut di buku ini, bukan tentang 10 orangnya, bukan. Tapi duplikasi pola yang kerja yang benarnya sudah ke berapa orang. Itu yang kita hitung. Kalau sampai kedalaman 20, kita hitung nih 10 orang nih yang udah benar nih. Ya, 10 orang yang sudah menjalankan. Baru pindah. Nah, lebih dahsyat lagi tuh. Baru pindah. Sabar, ya. Sabar. Walaupun selama kalau presentasi bikinnya langsung seimbang, tapi pada saat bekerjanya tidak seperti itu. Ini yang mesti dipahami. Jangan dibentur-benturkan, enggak. Nanti akan seimbang sendiri kok, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Halaman 45. Jika seorang mitra memiliki minat, kemampuan dan cepat menduplikasi, maka
cepat-cepat diberi kedaulatan untuk melakukan semuanya sendiri, yaitu membantu timnya ke bawah membangun kedalaman. Oke, ya. Jadi delegasi itu penting. Tetapi setelah Bapak Ibu yakin, oke, orang ini udah benar, duplikasinya benar, dia sudah paham betul, kita tes berulang-ulang, ngerti gitu ya. Ini kalau saya tes dengan satu proposal aja udah kalang kabut, waduh gawat nih, mesti dibenahi lagi gitu ya. Yuk mari kita benahi, mumpung belum besar banget gitu ya. Masih awal kita benahi betul-betul, karena kita pengen duplikasinya benar Bapak Ibu semua, kaderisasinya benar, dan memang akhirnya kita bikin tim kecil, jalan. Delegasinya udah delegasi yang memang duplikasi sistem. Duplikasi sistem. Duplikasi pola kerja, duplikasi sistem, itu yang akan membuat Bapak Ibu semua, kita berlapis-lapis. Ya, jaringan kita tuh lapisannya luar biasa, itu yang akan membuat kita passive income yang sustainable. Passive income yang sustainable ketika tim kita sudah mampu menduplikasi dan itu berlapis-lapis gitu ya. Jadi, wah saya mah bahagia sih, senang banget kok. Nggak harus selalu saya bimbing Campi kalau sudah benar. Ini kalau belum benar sedih saya, nanti duplikasi nggak benar, waduh kacau nanti. Kasih ketidakbenaran berantakan. Tinggal tunggu tanggal mainnya 2 tahun ya, luluh lantak kerja keras kita ya. Maukah Bapak Ibu kerja keras 2 tahun luluh lantak? Pasti nggak mau tentunya ya. Lanjut Pak. Sudah jam 5. Ya. Izin apakah boleh lanjut 15 menit ke depan? Lanjut. Saya janji 1 jam nih soalnya. Lanjut. Ingat, tujuan tusuk sate adalah teaching dan duplikasi. Biasanya, setelah beberapa mitra bergabung pada Power Leg, pembelajaran leader pada frontline Anda sudah cukup paham dan bisa dilepas tanpa perlu Anda dampingi. Dengan demikian, Anda dapat mengerjakan kaki yang lain sehingga kelebaran organisasi terjaga, yang mana di dalam sistem binary sebut kaki kesetimbangan, kaki panen. Hal tersebut akan menghemat daftar nama Anda sehingga cukup untuk membangun kaki kedua, ketiga, dan selanjutnya pada kaki kesetimbangan atau pada BRO kedua, ketiga, hingga sebanyaknya. Baik. Di sini Bapak Ibu mesti memahami ya, dan nggak boleh alergi lagi. Kalau ada yang alergi terhadap binary gitu ya, banyak orang di luar sana begitu tahu binary, yang ada dalam benak mereka apa? Money game. Binary ya, money game. Itu sama aja. Nuklir ya, merusak, pembunuh. Ya, nuklir, merusak, pembunuh. Kenapa? Karena dia cuma tahu binary itu money game. Orang cuma tahu yang namanya bom atom di Hiroshima itu sudah membunuh begitu banyak orang. Jadi kalau ini nuklir ya, bahaya, merusak, nggak boleh ada. Kita udah harus selesai. Binary itu sistem dahsyat Bapak Ibu semua untuk membangun jaringan. Saya ulang ya, binary itu sistem paling dahsyat untuk membangun jaringan di mana kita membangunnya mudah. Ada binary, ada ya, sistem matahari. Perhatikan baik-baik. Ini biar paham. Nah, ini sistem matahari. Bapak Ibu capek membina terus semua orang ini akan punya ketergantungan kepada Bapak Ibu. Ya, this is matahari. Di awal-awal ya, kalau bicaranya multi level pertama terbesar di dunia, Amway, ini pakai sistem matahari. Ya, kayak gini, capek Bapak Ibu, hasilnya nggak ada, kecil, gitu ya, hasilnya nggak besar. Dan ini lelah orang terus kalau begini, artinya terus merekrut. Ini kan rekrut terus. Jadi kalau dibilang, oh ini bisnis rekrut ya, ini bisnis rekrut nih. Ulang, paham nggak ya? Jadi mesti tahu bedanya. Kalau nggak Bapak Ibu langsung campur aduk. Ini bisnis rekrut kan, saya nggak bisa rekrut. Kalau sistemnya matahari, inilah bisnis rekrut. Di mana Bapak Ibu rekrut sendiri. Binary, Bapak Ibu akan bekerja pada daftar nama downline.
Jadi binary rekrut terus nggak? Ayo, ini biar pemahamannya beres gitu ya. Kalau nggak beres pemahamannya, Bapak Ibu akan ada orang yang bilang, ini bisnis rekrut kan, saya nggak bisa rekrut. Nah loh, ini bisnis rekrut ya, bisnis gituan kan? Ya, bisnis gituan lagi ya. Ini bisnis gituan. Apa itu gituan ya? Bisnis gituan, bisnis rekrut. Saya nggak bisa ngerekrut. Oke. Nah, mulai hari ini pemahaman tentang bisnis yang merekrut itu yang ini. Rekrut. Oke. Kita menggunakan binary. Kita bekerja di kedalaman. Kita bekerja di name list, daftar nama downline. Artinya, ya sebetulnya nih sampai titik sekarang ini, saya tuh udah nggak lagi sebetulnya bekerja pada daftar nama saya. Saya ulangi ya. Apakah berarti saya merekrut? Enggak, selesai gitu ya. Ya, tapi karena dorongan jiwa lah ya. Jadi kalau ketemu teman, ketemu saudara ya pasti saya presentasi gitu ya. Itu sudah bawaan orok gitu ya, sudah bawaan orok karena begini. Waduh, nggak tega. Masa saya diamin orang itu kerja keras. Ya, banting tulang, cari duit banting tulang, udah salah sendiri ya. Tulangnya bukan untuk dibanting-banting. Ingat ya. Oke, inilah bisnis rekrut. Ini bisnis rekrut bukan. Paham ya? Ini bisnis rekrut, ini bukan bisnis rekrut. Jadi Bapak Ibu mesti paham. Jadi kalau udah ketemu orang bilang ini bisnis rekrut, tanya, Ibu suka merekrut enggak? Suka, bilang cocok, karena harus merekrut 2 orang. Ulang ya. Jadi kalau ada yang nanya, ini bisnis rekrut, balikin. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Ayo ketik, jawablah pertanyaan dengan titik-titik-titik. Isi titik-titiknya. Jawablah pertanyaan dengan titik-titik-titik. Isinya, jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Ayo boleh chat, biar ngerti. Jadi jangan pernah menjawab pertanyaan dengan jawaban. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi kalau ada yang nanya, ini bisnis rekrut ya? Ya, suka ngerekrut enggak? Enggak, cocok. Ini bisnis jualan ya? Suka jualan enggak? Enggak, cocok. Gitu. Ya, clear ya? Jadi kalau buat saya udah selesai nih urusan yang beginian. Saya berharap Bapak Ibu lekas selesai. Ini bukan bisnis rekrut, ini bukan bisnis ya apa? Ini jualan ya, gitu ya. Oh, saya nggak pernah jualan. Ya jualan saya jualan itu aja tuh, yang custom itu aja baru jualan saya. Nggak ada saya jualan retail, gitu ya. Kenapa? Ya ngapain gitu loh. Ya jualan custom aja, bukan berarti nggak boleh. Jadi kalau ada orang, Ibu suka jualan, suka, oh cocok. Cek, ketik ya. Jadi kalau saya tanya, ini bisnis jualan ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu suka jualan apa enggak? Ya, begitu dijawab enggak suka jualan, jawabannya apa? Cocok, boleh ketik cocok. Gitu. Ini bisnis jualan ya. Ya, tanya balik, jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Oke. Oke, jawab. Berarti jawabnya gini, Ibu suka jualan? Ibu suka jualan? Enggak. Cocok. Ini bisnis merekrut orang ya? Ibu suka ngerekrut orang enggak? Enggak suka. Cocok. Ibu suka ngerekrut orang ya? Suka. Cocok banget. Bingung. Ya, udah kalau udah begitu kan dahsyat udah gitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, oke. Nih implementasi praktis nih, 5 menit. Terakhir. Ingat ya, Kak, jangan memperdebatkan lagi. 10 itu kenapa gitu ya? 10 itu harapannya proses kita ngajarin tim itu sudah bisa dipahami. Jadi ini Bapak Ibu semua, nah kalau selama ini 10 kedalaman, berarti kan ini Bapak Ibu nih, ini B, ini kedalaman pertama, C itu kedalaman kedua, C kedalaman kedua. Tapi sudah benar nggak duplikasinya, bukan cuma orangnya.
ya, melalui buku ini kita disadarkan kembali bukan tentang A B C D E F G H I J gitu ya. Kok sudah sampai J berarti sudah boleh dong pindah ke sebelah. Cek dulu 10 orang itu sudah bisa duplikasi benar enggak? Kalau belum duplikasi benar, bisa jadi masih 0. Jangan pindah dulu. Kenapa? Belum benar duplikasinya. Coach sudah benar, alhamdulillah. 10 kedalaman orang yang berbeda, duplikasinya benar. Bolehkah saya pindah? Boleh pindah ke sini. Oke. Harapannya apa? Bapak Ibu, ini binary. Ini binary dan binary itu nikmat. Oke. Nah, saya masukin ini ya, pemahaman baru. Binary itu nikmat. Boleh ketik. Binary itu ketik nikmat. Binary itu nikmat. Binary itu daripada matahari. Matahari itu capek, ya. Itulah bisnis rekrut. Yang ini tuh nggak bisnis rekrut, nikmat. Oke, nggak habis daftar nama kita karena kita akan bekerja pada kedalaman. Kita kerja pada name list daftar nama downline kita, ya. Oke, jadi binary itu nikmat. Udah Bosman tuh bikin yang kita nikmat aja ngerjainnya gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya duplikasinya seperti apa? A dapat B, B-nya beresin tuh, ya. Gini, bereskan pola kerja yang basic, bereskan pola kerja yang basic. Ada sistem 8 langkah sukses, ya. Poin pertama visi. Nah, visi itu namanya destination mastery. Beresin di situ. Udah beres belum? Ya, dia sudah bisa bisa melihat bisnis ini gede nggak? Kalau masih lihat bisnis ini ecek-ecek, Bapak Ibu, ini bisnis apa ya kaleng-kaleng, itu belum duplikasinya belum benar. Oke. That's yang namanya vision mastery, goal mastery, why mastery, beresin itu. Oke. Tulis lagi, Bapak Ibu cek karena ada hal-hal yang kita harus bimbing tim kita. 100 kepahitan dalam hidup suruh bikin aja. Kenapa? Karena kita mau tahu, oh dia gagal terus di multi level. Dia ini itu dan kita tahu akhirnya tim kita itu punya kepahitan di mana. Ya, satu saat kita akan nanya, mau nih kepahitannya terulang lagi. Nggak mau kan? Kalau nggak mau, ayo dong berhasil di sini. Ayo dong, tunjukkan kalau sakit dihina sama orang lain. Miskin itu menyakitkan. Miskin itu dihinakan. Tunjukkan sama orang kita bisa kaya. Oke, di mana? Lewat ini. Nggak ada cara lain. There is no alternative. Karena kita nggak punya modal, ya kita nggak punya modal buat investasi, mungkin kita nggak bisa kerja dengan bayaran ratusan juta, nggak ada yang mau bayar kita, gitu ya. Maka inilah satu-satunya alternatif. Maka seriusi kalau nggak mau lagi dilecehkan sama orang. Itu kenapa kita butuh 100 kepahitan hidup. Kita dapat tuh 1 poin aja. Pernah dihina mertua, wah asik itu. Bilang, ya balas air tuba dengan air susu. Keren kan? Kenapa? Kasih mertuanya keberlimpahan, kasih kemewahan gitu ya. Kasih sesuatu yang membuat dia bangga ya, punya menantu yang seperti Bapak Ibu. Begitu, itu pentingnya 100 kepahitan hidup ya. That's why mastery. Oke, lanjut ya. Jadi beres di sistem 8 langkah sukses yang pertama visi tadi ya. Vision mastery, kemudian goal mastery, dia punya goal apa, dia punya impian apa, tulis deh punya mimpi apa, supaya dia sadar sesadar-sadarnya, dia dihadapkan pada situasi yang realistis, dia nggak punya alternatif lain. Itu impian sebanyak itu, mau diwujudin pakai apa kendaraannya, ya ente mau menuju ke tujuan tertentu, kendaraannya apa, gitu ya, sadar, nggak ada kendaraan lain, kendaraan kita tuh ini, Allah udah kasih, yuk be serius, gitu ya, itu alat kita buat gaplokin tim kita. Sadar, jangan mimpi di siang bolong. Kita ini mau sampai tujuan, harus pakai kendaraan. Kendaraan kita nggak ada. Yang ada di depan mata, micro gold. So, pakai micro gold semaksimal mungkin. Itu. Oke. Lanjut ya. Jadi, vision mastery sudah. Ya, goal mastery, why mastery. Baru setelah itu 100 daftar nama. Itu bagian dari duplikasi yang benar.
Oke, berikutnya di cara mengundang. Jadi sampai beres nih duplikasinya. Duplikasinya adalah dia sampai paham bagaimana mengundang, bagaimana presentasi. Jadi Bapak Ibu hitungan orang duplikasi dia udah bisa presentasi. Tim kita udah bisa presentasi apa enggak? Oke, mulai hari ini latihan semua. Tiap hari presentasi sendiri, kirim video presentasinya ke saya, ke upline. Di grup kirim, coach udah bener nggak presentasinya? Supaya Bapak Ibu terus belajar, terus meningkatkan diri. Presentasi ketika dapat momentum, ketemu dimanapun bisa presentasi. Jangan sampai begitu presentasi, wah sebentar, saya telepon upline saya dulu. Sebentar, saya pemula. Udah berapa lama? 6 bulan masih pemula terus gitu ya. Waduh, repot gitu ya. Oke, jadi harus bisa presentasi. Itu duplikasi nih. Presentasi duplikasi yang benar. Makanya saya bikin slide itu yang sederhana. Bikin slide ya. Oke, nggak ruwet-ruwet, sederhana, semua harus bisa. Setelah presentasi bisa memfollow up. Ya, bisa placement. Bisa mendaftarkan, itu bagian duplikasi. Oke, jadi kalau nanya duplikasi yang bisa ditinggal itu tim kita udah bisa belum? Ya, jangan nanti semua nyuruh temen, nyuruh Pak Arya. Pak Arya daftarin, Pak Arya daftarin. Semua harus bisa sendiri. Ya Pak Arya sekarang bisa. Begitu nanti Pak Arya ada 1000 tim baru gabung. Waduh, udah stres nih. Gimana daftarin 1000 orang sekaligus? Ya semuanya timnya harus bisa mendaftarkan. Ya, oke. Kembali ke sini. Aduh, sudah lewat lagi 15 menit. Boleh nambah 5 menit? Boleh nambah 5 menit? Kalau boleh saya lanjut, kalau enggak ya udah saya tutup gitu ya. Lanjut. Oke. Bapak Ibu kan mau cari investor. Investornya saya sudah kasih clue 3 titik pertama itu 100% buat investor. Mau di situ bagi hasil juga boleh. Tapi kalau Bapak Ibu simpen kayak begini, ya, ini kan 3 nih. Oke, nih perhatikan. Ini titik investor. Yang namanya investor, ingat, investor itu duduk diam, duit datang. Nggak usah cemburu. Bapak Ibu juga nanti ada di posisi itu, gitu ya. Wah enak banget, ya enak, itulah yang punya duit. Dia punya duit 100 juta jadi investor. Ya wajar, duduk diam, duit datang. Oke. Kita harus bikin skema yang membuat investor untung, investor untung, yang kerja untung, Bapak Ibu untung. Itu namanya win-win solution. Everybody happy. Nggak ada yang dirugikan. Maka bisnis ini halal, berkah, toyib. Gitu ya. Kenapa? Semua pihak diuntungkan. Oke, nah, saya lanjut ya. Kalau investornya begini, Bapak Ibu jangan. Ya, kalau Bapak Ibu simpennya begini orangnya. Terus, biar seimbang sisanya. Titik ini siapa yang jalanin? Paham ya? Dia akan seimbang kalau dia akan menghasilkan, kan bisnis Bapak Ibu marketing plan kita, itu Bapak Ibu akan dapat namanya group commission bonus. Itu kalau 3 seimbang, 3 grup kiri, 3 grup kanan kali 75.000. 3 dan kelipatannya, 3, 6, 9, 12, sampai maksimal 30 sehari. Lewat dari 30 sehari yang dihitung cuma 30. Nah, dah saya tegasin marketing plan-nya begitu. Oke. Nah, di sini kalau Bapak Ibu begini, oke, pertanyaan saya, ini kan investor. Ini 2 ini kan investor. Bisa seimbang nggak? Siapa yang ngerjain? Maka harus dibikin di sini. Ini harus yang mengerjakan. Jadi ini akan ada yang mengerjakan semua. Oke. Nah, dibuatnya ini ya begini terus. Nggak usah nggak usah Bapak Ibu di sini diisi, nggak usah. Kalau 35 BRO, 3 untuk investor, sisa 32 dibagi 4 itu 8. Oke. Nah, 8 orang ini, 8 orang kan ini nih. Mulai dari titik ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. Oke, semuanya 8 ini.
Ini 8 semuanya ke bawah. Oke. Ini probabilitas. Lihat ya. Jadi kita akan backup kalau lapisan pertama meleyek gitu ya. Nggak benar. Dia masih terjaga dengan adanya barisan kedua yang mungkin aktif. Ada lapisan barisan ketiga, keempat, keenam, ketujuh, sampai lapisan ke-8. Ada 8 orang yang kita lapisi. Ya. Jadi kalau ada 7 orang melenghoy, nah kata Mbak Teh Santi, melenghoy 7, ada 1 yang aktif, aman. Tapi kalau dibikin, dilengkap-lengkapin, ngapain? Karena yang dalam itu nanti ini tugas yang bersangkutan. Lihat di sini. Ya. Ini investor, maka ini A. Ya, mulai dari A, ini B misalnya. A akan bikin 10 kedalaman. A akan bikin 10 kedalaman. Ingat ya, 10 kedalaman. Dia kalau udah ngitung nih 10, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, itu sudah benar semua. Dia nambah 2 lagi kan. Dia harus karena 8 kedalaman. Dia baru 8 kedalaman, dia nambah 2 lagi. Baru setelah itu dia mengisi di sini kedalaman. Paham ya? Jadi yang dalam itu nggak usah diurusin, nggak usah dipasang-pasangin. Ngapain? Investor dapat pairing, ada dapat pairing dari kerja anggota tim. Ya, bahkan sebetulnya nggak perlu dijanjikan, investor itu tidak perlu dijanjikan yang namanya referral bonus. Udah referral bonus buat yang ngerjain. 450.000 dibagi sama investor. Udah investor tuh udah kebanyakan duit. Dia kasih aja crew commission bonus. Ya, itu pun 30 bagian. Paham ya? Tapi kebayang nggak? Hitung Bapak Ibu. 3 aja nih kalau jalan, flash out semua. 405 juta. Gila loh investor. 405 juta. Ini aja jalan. Happy dia. 1 aja flash out. 1 aja flash out. Ulang ya. 1 aja flash out. Happy investor. 135 juta. Modal 103 juta. Ya kan? Modal 103 juta. Dan 1 aja flash out. 135 juta nih dari titik ini. Sudah lebih dari 5 menit. Bisa saya ngasih tahu. Nah, nggak ada lagi penambahan ya. Suara saya juga sudah makin merdu. Aduh, ini suara saya nih suara yang makin kalau di lagu langka gitu ya. Soalnya menyumbangkan lagu ya, membuat lagunya sumbang, Masya Allah. Udah ya, udah kesorean. Kesorean cukup ya, cukup. Paham nggak? Paham. Ya, aduh, kalau ada yang belum paham saya tepuk jidat. Aduh, nggak apa-apa. Coaching khusus ya. Yang belum paham besok kita ulang lagi. Coaching khusus. Oke, yang nggak paham ingat ya. Ya, upline aktifnya ini yang sore ini hadir 142 nih, ada upline aktifnya enggak? Upline aktifnya harus paham. Tuh investor tuh kita kasih berlapis. 1 titik aja yang paling atas itu flash out, dia happy Bapak Ibu semua. Ya, makanya di backup 8 lapis backupnya. Ada yang melenghoy 1, tenang. Ya kan? Melenghoy 1, melenghoy 2, melenghoy 3, melenghoy 4, 5, 6, 7, melenghoy 1. Hidup, wah beres. 1 di kiri hidup, 1 di kanan hidup, flash out, beres. Ya, oke, yang nggak paham nanti tanya dulu upline aktifnya. Ya, dengan senang hati saya bikin kelas lagi sampai benar-benar paham, ya. Jadi yang pertama ya, Bapak Ibu, binary itu nikmat. Binary itu apa? Jadi kalau ada orang udah binary, ya money game, ya dia pelaku money game tuh. Saya tuh nggak pernah ikutan money game. Di otak itu udah otaknya kotor gitu ya. Kenapa? Pasti pelaku tuh. Ya, kalau nggak pelaku yang kena hoax, sudah 2 itu kemungkinannya. Kalau nggak dia pelaku money game, dia kena hoax tentang money game. Padahal dia sesungguhnya nggak paham itu money game. Ditanya dibedah lebih lanjut, oke di mana money game-nya gitu ya. Oke kalau begini money game bukan gitu ya, ngotot nanti money game. Bapak Ibu suatu saat dahsyat ngeri. Ini yang namanya micro gold gitu ya. Waduh semua rumah, bayangin 1 rumah didorong 5 kilo gitu ya.
Satu rumah didorong sama Pak Mardigu tuh 5 kilo. Ya kalau satu RT aja Bapak Ibu handle gitu ya, mau beli dari Bapak Ibu, udah retailnya. Tapi kan sekarang belum saatnya retail besar-besaran, sabar saja. Yang senang jadi pelaku retail sabar, ada waktunya panen retail ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, semoga lebih paham. Jadi apa yang sudah dibangun oleh Bosman itu, aduh, saya bilang makanya ini tuh udah dahsyat banget loh. Bapak Ibu kalau nggak 1 tahun lagi nggak kaya, nggak tahu jidat siapa yang harus saya tepok gitu. Kalau 1 tahun lagi nggak kaya Bapak Ibu, ya kayak di Microgold ini satu aja flash out ya, itu kayak 135 juta. Oke. Nah, kalau sudah 3 BRO, 5 BRO, 10 BRO, itu mah amazing ya. Tapi satu aja BRO Bapak Ibu flash out, udah Bapak Ibu kaya. Pola kerjanya benar, udah nggak terbendung. Bapak Ibu tiduran aja, tiba-tiba tim nambah gede gitu ya. Kayak sekarang, saya udah seminggu nih tidur, istirahat gitu ya. Gila tim tambah gede gitu ya. Itu belum apa-apa. Belum apa-apa, belum setahun. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Kebayang kalau udah setahun ya. So, semoga bermanfaat. Kalau nggak paham, harus nanya ya. Saya kalau ada 50 orang yang besok coach ulangi bikin kelas lagi, saya ulangi. Ya. Jam 4 sore besok saya ngulang, nggak apa-apa. Sampai Bapak Ibu paham ya. Di grup saya buka nanti semua boleh ini, coach tolong diulang kelasnya. Saya ulang. Nggak apa-apa suara serak juga ya. Saya ulang sampai Bapak Ibu paham sehingga tidak ada lagi kesalahan yang substantif ya. Bapak Ibu benar menjalankan bisnis ini, saya nggak pengen lah semua tergantung sama saya, ngapain juga gitu ya. Tapi saya pengen membiarkan Bapak Ibu sudah mandiri dengan pola kerja yang benar. Sehingga ya udah passive income. Oke, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti malam ya. Nuhun. Terima kasih Coach. Ulangi besok ya. Kalau mau diulangi besok ada 50 orang, saya ulangi. Jam 4 sore saya ulangi besok. Siap.